Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua di dalam Sermon Like Things untuk hari ini edisi minggu kelima setelah Epifani. Ya, bersama dengan saya Lina, Saya Erin Sinaga. kita akan bahas teks-teks leksionari yang dipakai untuk ibadah dan juga khotbah pada minggu tersebut ya, Rin. Apa aja nih teksnya? Ya, Kak. Baik, teksnya dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a, buka kurung 19 sampai 12, lalu Mazmur 112 ayat 1 sampai 9, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12, dan bisa juga dilanjutkan dari 13 sampai 16, dan Matius 5 ayat 13 sampai 20 kalinya. Iya, kayaknya bacaan perjanjian barunya, baik itu Injil maupun bacaan kedua lanjutan ya dari yang minggu Iya, lalu. Iya, betul Kak. jadi apa nih yang menarik yang bisa jadi ide-ide untuk khotbah atau ibadah untuk minggu ini, Rin? Baik, Kalina. Hal yang menarik dari eh, bacaan kita kali ini kalau saya baca dari Yesaya sampai Matius ini ya, apa namanya, kayak benang merahnya itu tuh kayaknya lurus banget gitu ya. Kan Gitu ya, kadang-kadang, jelas ya. nah, menurut saya ya, Mhm. jelas. Karena kalau dari Yesaya itu sendiri kan, Yesaya pasal 58 ini tuh apa namanya, sepertinya ini ya, ketika saya baca teksnya ini sepertinya Tuhan itu tuh protes ya dengan umatnya yang munafik, yang palsu, pembohong gitu ya. Karena Mhm. mereka tuh sekadar menjalankan ritual agama hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka kayak gitu loh. Jadi kayak Mhm. beramal supaya begini gitu ya kan. Nah, padahal apa namanya? Nah, kesalehan itu diukur dari perjalanan perbuatan ritual keagamaan. Nah, padahal kesalehan yang apa namanya, yang tulus, yang ikhlas, yang resilience itu tuh ya kalau memang ritual agama yang kamu jalankan itu sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kan jelas sekali ya Mhm. dijelaskan di ayat 1 sampai 9, lalu 9b sampai 12 itu tuh hal-hal apa saja kalau kalau kamu berpuasa seharusnya ini yang kamu lakukan kayak gitu ya kan. Maka apa namanya, ketika ia berpuasa yang harus dilakukan itu ya harusnya memperhatikan kehidupan kehidupan di mana dia berada gitu ya, kayak memperhatikan orang yang terpinggirkan, memerdekakan orang yang teraniaya, melepas tali kuk, lalu apa tuh namanya, melepas belenggu kelaliman, kemunafikan, kebohongan gitu ya. Sehingga ritual keagamaan itu sebenarnya bukan berpusat pada diri sendiri, tetapi pada orang lain. Itulah visi Tuhan itu. Nah, sehingga kalau saya lihat, saya beranjak ke 1 Korintus nanti dulu ya Mazmurnya supaya dapat yang saya bilang Oke, itu tadi ya. kayak gitu ya. Hmm, di sini Paulus hadir kayak gitu ya kan. Bagaimana orang yang berhikmat itu gitu. Nah, kalau saya lihat di sini Paulus menunjukkan si Paulus yang hadir sebagai Rasul Kristus yang benar-benar memberitakan tentang Kristus dan Roh Kudus yang menjadi sahabatnya dalam perjalanan pelayanan berita Injilnya. Nah, dia Mhm. tidak hadir sebagai Rasul Kristus yang bermegah untuk dirinya sendiri. Mhm. Karena kan dia bilang, saya sendiri pun gentar dan takut gitu ya kan. Tidak paham kepastian bagaimana masa depan yang akan datang menghampirinya kalau kerendahan hatinya sebagai seorang rasul Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu, orang yang berhikmat itu tuh orang yang mengandalkan kuasa dari Yesus Kristus saja, hikmat dari Tuhan saja. Nah, kalau kita sambungkan tadi ke mana namanya Yesaya Bisa ya. 58 Mhm. itu, kamu sebagai umat pilihan Allah itu hendaknya berhikmat apa yang harus kamu lakukan. Mhm. Demikian juga ketika kamu melakukan ritual keagamaan kamu, kesalehan kamu. Kalau kamu memang betul-betul sebagai umat pilihan Allah yang apa tuh namanya, yang berhikmat, kamu tidak akan
melakukan ritual keagamaanmu itu untuk mementingkan kepentingan kamu. Kamu kan dibilang gitu ya tadi tuh apa tuh namanya? Kamu itu tuh melakukan puasamu itu demi kepentingan dan urusan pribadimu kayak gitu ya kan. Mhm. Mendesak para buruh, menindasnya, melakukan kekerasan, menunjuk-nunjuk mereka pakai jari, memukulnya kayak gitu ya. Padahal kan enggak kayak gitu kalau orang yang berhikmat. Sehingga kalau kita hubungkan ke Mazmur 112 ini, ya mereka yang berhikmat, mereka yang berbahagia itu yang takut akan Tuhan. Nah, kayak gitulah kalau Mhm. menurut saya kalau menjadi murid Tuhan itu ya takut akan Tuhan sama dengan mencintai, mengasihi Tuhan gitu ya. Mhm. Menjauhi Mhm. kejahatan-kejahatan itu tadi, Mhm. lalu mengarahkan hidupnya pada jalan yang benar, pada jalan ketaatan. Nah, Mhm. ya, Ya, maka itu kan saya ya, tuh kayak ada benang merahnya kayak gitu sampai ke Matius ini tadi nanti Kak, ya. garam dan terang yang bercahaya. Mungkin Gitu sebelum ke Kak. situ saya jadi apa ya? Apa yang kamu sambungkan tadi antara Yesaya 58 Mm-mm. dengan Paulus dengan Iya. 1 Korintus 2 ya, buat Mm-mm. saya menariknya di sini. Mm. Menariknya di mana ya itu ketika Yesaya kan kalau kita tarik ya ini kira-kira bagian dari Trito Yesaya ya, Iya betul. akan menjelang mereka kembali Mm. ya bebas dari Iya. dari pembuangan ya. Maka ini Mm-mm. jadi semacam ingatan barangkali atau warning atau apa ya diingatkan kembali ya untuk bagaimana sih sebenarnya sesungguhnya hidup 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 beriman gitu ya, Iya. hidup Iya Kak. taat dengan perintah Allah, bahkan juga dalam hal ini melakukan ritual, ya, ritual Mm-mm. ibadah mereka gitu ya melalui puasa. Ya. Kenapa ini penting sih menurut saya? Karena kenapa misalnya ya, kenapa Yesaya 58 ini suara Tuhan eh, bicara tentang puasa yang kehendaki adalah ketika Iya. engkau membuka kuk kelaliman dan lain-lain memberi makanan. Kenapa? Karena memang persoalan utama bangsa Israel sampai mereka Mm. dibuang adalah Mm-mm. ketika kan kalau kita lihat sejarahnya ya bagaimana mereka juga eh, menindas Mm. saudara sebangsanya sendiri gitu loh, merampas hak orang eh, yang yang miskin gitu kan ya, yang berkuasa itu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan ketidakadilan. Jadi Mm-mm. seolah ini ingin digambarkan bahwa ayo diingatkan lagi gitu. Kalau buat buat Tuhan gitu, Betul. ritual itu penting. Betul. Tetapi apa yang ada di balik ritual itu ya, Mm-mm. bicara soal ketaatan, mencintai Tuhan dan lain-lain, itu bicara tentang bagaimana melakukan sebenarnya apa yang Allah cintai, yaitu Iya, keadilan, keadilan. kebenaran, ya, Mm. apa melakukan kemurah hatian kepada orang yang miskin dan Mm-mm. sebagainya. Ini dia. Jadi ingin digambarkan antara ritual yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya adalah sebenarnya apa yang Allah cintai, ya, Iya, melakukan betul. itu gitu. Nah, Mm-mm. eh, ini kenapa saya bilang ini menarik ketika tadi kamu mencoba mengkaitkan ini dengan dengan Paulus. 1 Korintus 2. Paulus. Ya. Kan Paulus Mm. lagi bicara soal hikmat. Masih Iya, masih betul. lanjutan ya yang Iya, Kak. lalu. Tapi yang menarik dari pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang kita bahas ini adalah kalau kita perhatikan ya, bahwa Paulus Mm. sangat menekankan tentang eh, hikmat yang tersembunyi begitu ya. Iya, Dan itu betul. hanya bisa dikenali oleh
oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus Iya, yang bekerja gitu ya. Saya membayangkan bahwa oh iya barangkali manusia bisa aja menunjukkan hal yang berbeda gitu kan ya. Bisa mm, mungkin memperlihatkan tapi apakah sungguh-sungguh itu kesungguhan itu hikmat yang diperolehnya ketika dia ngajar, ketika dia mm, melakukan sesuatu, apakah hikmat dari Tuhan atau bukan gitu. Karena ini betul. dia yang menentukan adalah bagaimana Roh Kudus itu yang mengenali, yang bisa mengenali itu, begitu ya. Dan Iya kali. menurut saya kenapa ini menariknya tadi ya, Yesaya Mm-mm, bicara tentang bagaimana ketika kamu hidup beriman, mm-mm. mencintai Tuhan, itu harus terlihat dalam perbuatan. Ya, Iya, betul. Heeh. tapi bagaimana mengujinya? Ya. Iya, Ini kan bisa aja orang, ya kita bisa sebut betul, betul, flexing betul. lah ya. Iya, Jadi betul, betul. Betul, banyak kalau kita lihat banyak orang yang kelihatan saleh ya rajin betul, ke betul. gereja, rajin Iya, beribadah, rajin mungkin persembahan, pokoknya kelihatan kudus suci gitu ya, tidak bercacat celah. mm-mm. Tapi di sini persoalannya ya Iya, betul. eh, apa yang sebenarnya dia maknai di dalam ibadah itu? Apakah memang Iya, sungguh-sungguh bagian dari mencintai Tuhan gitu ya? pokoknya Sehingga benar. dia akan berjuang untuk keadilan, untuk kebenaran, nggak perlu Mm-mm, dilihat orang, dia akan mm-mm, membantu, memberikan kemurahan hati kepada orang, membantu orang yang miskin dan lain-lain. mm-mm. Itu itu akan teruji gitu ya, akan muncul dan ya ini yang Paulus bilang, ini semua pekerjaan Roh Kudus dan itu hikmat itu akan muncul karena Benar. Roh Kudus yang Roku. menunjukkan itu gitu sih. Iya, Kak. Iya, itu menarik sekali sih menurut saya. Nah, Mhm. apa tuh namanya? Pekerjaan Kristus yang misterius, pekerjaan Roh Kudus yang misterius. Nah, itu ya, itu tadi ya cara mengujinya ya. Mhm, mhm. Apakah memang benar-benar ya? Ternyata kan flexing itu kan bukan saja soal kekayaan ya, kesalehan Ya, juga bisa di flexing betul, betul. ya Kalina. Iya, Kak. Iya. Menarik sekali. Heeh. Jadi kadang-kadang misalnya gini ya, Mm-mm. banyak orang Kristen itu suka pakai double standard terhadap satu Iya. persoalan atau ya bukan cuma satu, beberapa persoalan gitu ya. Misalnya aja ketika kita bicara tentang kasih, oh iya saya diajarin kasih dan saya belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi Mm-mm. sesama gitu ya. Tapi ketika orang yang kita hadapi misalnya ya nggak seperti apa yang kita bayangkan, maka kasih itu juga Iya, hujanlah gitu ya. iya betul-betul. eh Kayak kering gitu ya, Kak. betul. Misalnya juga, ya balik lagi ya, ketika kita bicara Mm-mm. tentang isu-isu ketidakadilan Kan atau tidak isu-isu dilakukan. keadilan gitu kan. Oh, oh. Ada orang-orang yang memang wah sangat tadi ya, sangat royal sekali terhadap gereja. Mm-mm. Ya, Mm-mm. royal sekali, gereja butuh apa dan lain-lain. Tapi Iya. kemudian sebenarnya ketika dia eh, melakukan bisnis, Hmm, ya ya, kan, betul kan? melakukan bisnis, Iya, eh dia tahu sebenarnya dia, nah ini dia, Roh Kudus mm-mm. itu akan menguji gitu ya. Benar, benar. Apakah dia Iya tahu Kak, sebenarnya bisnis yang dia lakukan itu kotor atau enggak gitu loh. tidak, betul. Apakah bisnis yang dia jalani itu menindas orang atau enggak gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kan, kadang-kadang ya, saya nggak bilang bahwa semua pebisnis melakukan ini, enggak. Bukan. Mm-mm. Tapi ada Betul. orang-orang yang ya bisnis itu yang penting untung sebanyak-banyaknya gitu ya. Mm-mm. Saya Mm-mm. akan pokoknya nggak peduli Mm-mm. upah dibayar murah sekali gitu bahkan nggak layak Mm-mm. gitu ya atau Mm-mm. merampas tanah orang gitu ya Iya, merampas tanah adat gitu kan untuk betul. kepentingan ini kan yang terjadi kan Mm-mm. nggak peduli tapi di satu sisi oh iya dia terkenal sebagai penyumbang gereja gereja butuh apa ya Iya. jadi saya pernah apa ya siapa yang ngomong saya lupa Derin. Heeh. Eh, ada yang bilang kadang-kadang orang di satu sisi melakukan kebaikan itu
tapi Mm-mm. sebenarnya untuk menutupi, sebenarnya membayar Kesalahan-kesalahannya. kesalahan yang dia tahu dia Iya, salah, betul. dia Eh, melakukan ini dan ini tidak iya, ya, benar, ini Kalina. tidak Iya, adil gitu ya. Tapi betul. membayarnya pada bagian lain gitu. Nah, Mm-mm. ini bisa aja terjadi dan ini bisa menjadi khotbah yang menarik sih menurut Iya. menurut saya ya. Mm-mm. Betul, Kak. Supaya selalu diingatkan ya untuk berjaga-jaga sih. Nah, kalau kita hubungkan nih, kalau saya hubungkan ke mana namanya? Matius 5 ayat tiga Mm-mm, belas dua mm-mm, puluh ya mm-mm, bagaimana seorang murid Kristus yang tetap menjaga dirinya sebagai berkat terang yang terus bercahaya di tengah mhm, kegelapan ini. mhm, mhm. Gitu maksudku, gitu ya. Berjaga-jaga itu tadi untuk menyambungkan penjelasan Kak Lina itu kan. Iya. Apakah dia akan tetap bersinar? Mm-mm, Apakah dia akan tetap memberikan rasa yang berbeda mhm, sebagai mhm, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, atau ya dia sama mhm, seperti apa mhm. namanya orang-orang fasik pada umumnya, yaitu kembali lagi ke penjelasan yang tadi, apakah dia sedang flexing, gitu kali. Nah, Iya. itu Kalau sih menurut saya. Mm-mm. betul. Kalau saya menariknya at least Mm-mm. pada tiga bacaan ya. Iya, iya. Yesaya, Matius, ya Yesaya, Matius dan Sorry. Mazmur. Oh, Mazmur. Ya. Heeh. Ada Mm-mm. ada satu kata atau dua kata atau ya satu kalimat yang sama, yaitu Mm-mm. bicara tentang terang ya. Iya, Bahwa terang ini betul. akan melenyapkan kegelapan Yang ya, delapan. baik Benar. baik Yesaya, Mm. Mazmur maupun Matius. Matius. Iya, Nah, betul, buat Kak. saya ini jelas sekali, Mm. misalnya kalau kita mau dalami Matius gitu ya, kan ini Mm-mm. eh, apa ajaran Tuhan Yesus yang udah sering sekali ya tentang Sering sekali garam dan kita. terang dunia ya. Benar, Dan Kalina. tadi kaitannya dengan terang itu kan mau menggambarkan bagaimana ketika Allah hadir gitu, Mm. atau maka terang itu akan bersinar. Dan Iya, benar. terang itu eh, bersinar bukan bukan hanya untuk satu orang gitu ya. Tapi Benar. terang itu Untuk akan semua. memancar ya. Kita Iya, bisa tahu betul. bahwa itu terang ketika ya selain kita berada di dalam keadaan gelap begitu ya. Eh, Iya. tapi juga kita tahu misalnya pada 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 tadi pelita ya, nggak Mm-mm. ditaruh di bawah Gantang. gantang gitu kan, Iya, kelihatan betul. gitu. Dan ini Iya. memang menjadi menjadi apa ya, pengarah untuk melihat pada terang itu gitu loh. Jadi Mm-mm. buat saya ini sebenarnya juga kita bisa bicara tentang bagaimana ketaatan kita gitu ya, ketika Iya, Kak. hidup beriman kita itu menjadi bagian dari identitas di mana kita Mm. eh, sebagai pengikut Kristus ya, kita Betul, menjadi Kak. orang yang berdampak sebenarnya. Iya. Memberikan, ya Mhm, itu tadi, kalau mhm, bahasa saya memberikan rasa itu ya. mhm. Identitas yang berbeda lah dari yang Iya, lain. dan jelas Gitu. bagaimana dampaknya ya. Apa maksudnya bagaimana orang berdampak itu jelas sekali I- tadi di Yesaya, di Mm-mm. Mazmur maupun di Matius. Ya, Matius di situ ya terutama di Yesaya dan juga Mazmur ya. Bagaimana menjadi orang yang berdampak ya itu tadi. Ih, benar. Kamu melakukan keadilan. Ya kan itu Benar. yang pemazmur bilang kan. Oh, Benar, Kalina. mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang Iya. melakukan keadilan, Bilang. kebenaran, Benar. ya, Mm-mm. hadir buat orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipinggirkan, buat Mm-mm. orang-orang yang miskin, ya, Iya, Kak. di situ, Mm-mm. ya, dia hadir. Jadi ini eh, kalau kalau saya coba membayangkan garam dan terang ini kan identitas yang memang garam sebenarnya Mm-mm. nggak mungkin kehilangan rasa asinnya. Rasa. Benar Iya. sekali. Betul, Kalina. Karena itu kenapa dibilang kalau garam eh, kehilangan asinnya, dia bukan lagi disebut garam sebenarnya.
bukan Betul. cuma nggak berguna kalau di Matius kan dibilang nggak ada gunanya, tapi kalau menurut saya kita nggak bisa sebut lagi sebagai garam Enggak. gitu kan Oh, ya. fungsinya udah hilang ya, Kak. Iya, bener. Fungsinya udah hilang, benar-benar. Begitu juga terang kan. Kalau Iya, pelitanya mati, nggak iya. kelihatan, kita nggak bisa bilang bahwa itu terang Benar, gitu. benar. Jadi Iya, ini betul. sesuatu identitas yang bukan lahir dari oh ya itu tadi tadi balik oh harus dipaksakan, oh Iya, harus fleksibel enggak, enggak. benar. Tetapi itu lahir dengan sendirinya gitu loh. Ya, Mm, ya karena itu melekat pada dirinya gitu. Ya, iya, Kak. ya kuncinya ya Yes. itu ketika kita dekat dengan Tuhan, kita Tuhan. Betul. mencintai Tuhan. Itu tuh Mm, ya kita bilang oh melakukan firman Tuhan susah iya sih gitu. Tapi betul, artinya Kak. kalau intinya eh, kita itu mencintai Tuhan itu dengan sendirinya ya kayak kayak saya Benar. suka mengilustrasikannya dengan kalau kita isi gelas dengan sirup gitu kan. Mm, mm, Sampai penuh aja sirup itu atau Coca-Cola lah sampai penuh gitu ya mm. dengan sampai luber-luber yang keluar kan Coca-Cola nggak mungkin Iya, kita isi Coca-Cola yang keluar terus air putih kan enggak iya, ya, benar. itu saya mau bilang sebenarnya kalau yang apa yang ada ya isi dalamannya Mm, kita ini adalah bicara tentang saya betul-betul mengasihi Tuhan saya benar. mencintai Tuhan dan Kelihatan langsung iya ya, Kak. nilai hidup Tuhan itu ada pada saya Pada gitu diri itu. maka itu dengan sendirinya gitu Benar. eh, ada Hal kan itu yang, bagian dari identitas ya karena itu betul iya, bahwa benarnya yang menguji adalah Roh Kudus itu Roh Kudus. yang Betul. akan menarik keluar gitu ya sebenarnya Benar. apa yang kita lakukan didasari oleh apakah cinta kepada Tuhan atau tidak gitu. Ya, Kalina. Menarik ya, Kalina ya. Iya, iya. Jadi menarik banget ketika tadi ya kita bicara tentang identitas di sini, Mm, kita bicara tentang ya hati-hati dengan setiap ujian yang kita mau apa namanya untuk ritual-ritual gitu ya hidup mm. keimanan. Kalau saya nggak mau pakai kata keagamaan. Tapi hidup keimanan kita sebenarnya ya ritual diperlukan tapi bagaimana sebenarnya ritual itu juga nyata nilai-nilainya juga di dalam hidup sehari-hari menjadi bagian dari identitas kita. Iya, Kak. Dan itu harus melekat lah ya, sejalan. Mhm, Mm. mhm. Ya, Iya. Kalina. Iya, Kalina. Menarik nih ya. Menarik Jadi sekali. eh, para sahabat silakan bergumul bersiap Iya, dalam untuk yang menyiapkan berkhotbah khotbahnya. maupun yang akan beribadah. Sekali Iya. lagi, eh, kami menantikan masukan, eh, Kritik. kritik, ya, usulan dan lain-lain. Silakan DM di Instagram Perigi Kasih Ministry atau email ke Perigi Kasih Ministry @gmail.com ya, atau Iya. melalui chat box kita. Oke, Oke, terima selamat kasih. bersiap-siap. Makasih. Bye-bye, Tuhan berkati.